Bab 1796 meminjam blade orang lain untuk dibunuh. Chu Feng secara alami tidak bisa mendengar apa yang dipikirkan Bai Li Xinghe di dalam hatinya. Namun, Chu Feng bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dengan demikian, Chu Feng menatap Leng Yue dan berkata, "Oh, itu benar. Leng Yue, sebaiknya kamu memastikan bahwa aku tidak menemukan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang mencoba membunuh aku. Lain, aku akan mempublikasikan semua yang terjadi di sini hari ini. Aku percaya kamu tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan." Petik 2. Itu dikatakan, sementara aku bisa sementara menjaga apa yang terjadi di sini rahasia, aku tidak yakin tentang orang lain. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia sengaja melirik Bai Li Xinghe. "Chu Feng, kamu," mendengar kata-kata itu, Bai Li Xinghe, yang sudah berkeringat seperti babi, hampir pingsan karena marah. Chu Feng menabur pertikaian. Dia pasti menabur pertikaian. Dia mencoba meminjam pisau orang lain untuk dibunuh. Chu Feng berusaha agar Leng Yue membunuhnya. Pada saat ini, Leng Yue juga berhasil bereaksi. Dia membalikkan tatapannya yang dipenuhi dengan dingin ke arah Bai Li Xinghe. Dengan panik, Bai Li Xinghe segera berkata, "Leng Yue, aku, Bai Li Xinghe, bersumpah pada surga bahwa aku pasti tidak akan menyebarkan apa yang terjadi di sini hari ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Leng Yue mulai berjalan menuju Bai Li Xinghe selangkah demi selangkah. "Leng Yue, kamu harus percaya padaku. Tidak peduli apa, aku, Bai Li Xinghe, adalah murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Aku seseorang yang pasti akan menepati janji aku. Aku benar-benar dapat dipercaya." Petik 2. Pada saat ini, Bai Li Xinghe menemukan bahwa Leng Yue mulai memiliki niat untuk menghilangkannya. Dengan demikian, ia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas dari ikatan Leng Yue. Sayangnya, kekuatan Leng Yue yang telah membatasi dirinya terlalu kuat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Merasa tak berdaya, dia tidak punya pilihan lain selain membawa nama tuannya. Bai Li Xinghe benar-benar takut, sangat takut. Dia, Bai Li Xinghe, adalah murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Dia memiliki bakat dan status. Di masa depan, dia pasti akan memiliki jalan yang cerah di depan. Karena itu, bagaimana mungkin dia rela mati? Bagaimana mungkin dia rela kehilangan semua yang dimilikinya? "Baiklah, aku akan dengan enggan mempercayai kamu." Leng Yue sudah tiba sebelum Bai Li Xinghe. Niat membunuh dalam pandangannya juga sangat menurun. "Terima kasih." Melihat niat membunuh Leng Yue hilang, Bai Li Xinghe menghela nafas lega. Puji. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Bai Li Xinghe menjadi terdistorsi. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa tangan Leng Yue telah menembus ke dalam dantiannya. Darah mengalir dari bawah perutnya. Meskipun Leng Yue sudah terluka parah oleh Chu Feng, itu tidak membutuhkan upaya darinya untuk merawat seseorang seperti Bai Li Xinghe. "Leng Yue, kamu." Bai Li Xinghe memiliki ekspresi tidak berdamai. "Bai Li Xinghe, meskipun aku percaya padamu, aku harus membunuhmu. Adapun alasannya, kita berdua tahu." Boom. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jejak kekejaman melintas di mata Leng Yue. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, Bai Li Xinghe hancur berkeping-keping. "Chu Feng, ini milikmu. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu. Aku tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Jadi, jangan katakan apa-apa tentang aku." Leng Yue melempar Bai Li Xinghe's Cosmos Sack ke Chu Feng. Cosmos Sack itu adalah ubi yang pedas. Tidak peduli apa, Bai Li Xinghe adalah murid abadi penyempurnaan senjata. Namun, Chu Feng masih menerima Cosmos Sack itu. Alasan untuk itu adalah karena harta karun Bai Li Xinghe cukup memikat. Meskipun Leng Yue telah menyerahkan Cosmos Sack milik Bai Li Xinghe kepada Chu Feng sama sekali tidak merasa berterima kasih padanya. Sebagai gantinya, dia melepas cincin di jarinya dan berkata, "Leng Yue, aku juga telah merekam adegan kamu membunuh Bai Li Xinghe." Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng dengan hati-hati meletakkan cincin itu. "Chu Feng, kamu kejam." Pada saat ini, Leng Yue tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Chu Feng lagi. Tidak ada jalan lain. Untuk orang sepertimu, aku harus menggunakan metode semacam ini. Petik 2. Ingat, jangan menyebutkan apapun kepada para tetua surgawi Lau Palace kamu. Selain itu, aku tidak hanya akan merusak reputasi kamu, aku juga akan membuatnya sehingga kamu tidak bisa tinggal di istana hukum surgawi. Aku juga akan membuat pengejaran senjata abadi yang mengejar kamu untuk membunuhmu. Petik 2. Kamu harus tahu konsekuensi seperti apa yang akan kamu derita jika kamu kehilangan perlindungan istana hukum surgawi dan mendapatkan abadi pemurnian senjata sebagai musuh kamu. Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia tersenyum. Penampilannya sangat santai. Namun, ketika kata-kata itu memasuki telinga Leng Yue, itu seperti banyak pedang yang menembus ke tubuhnya. Selanjutnya, semua bilah itu dilapisi dengan racun yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk hati dan jiwanya. Leng Yue tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil 3 mangkuk yang menyegel daerah ini dan bersiap untuk pergi. "Batuk-batuk, aku percaya itu bukan milikmu, bukan?" kata Chu Feng. Leng Yue berbalik dan menemukan bahwa Chu Feng saat ini menggunakan tatapan serakah untuk melihat 3 mangkuk emas di tangannya. Pada saat ini, tubuh Leng Yue bergetar. Bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk mengisapnya kering. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar di bawah kendali Chu Feng. Karena itu, dia hanya bisa melemparkan 3 mangkuk emas ke Chu Feng.
Setelah melemparkan mangkuk emas ke Chu Feng, dengan cedera serius, Leng Yue melayang ke udara dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Dia tidak ingin melihat ekspresi puas Chu Feng lagi. Alasan untuk itu adalah karena melihat ekspresinya yang puas akan membuatnya mengingat kekalahannya. Mangkuk ini cukup bagus. Mereka juga harta langka. Chu Feng meletakkan mangkuk. Kemudian, dia membuka gerbang roh dunianya dan berkata kepada Egi, "Aku telah mengganggumu, Nyonya Ratu." Ini masalah sepele yang tidak layak disebutkan. Egi melambaikan tangannya. Kemudian, dia memasuki gerbang roh dunia dan kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Setelah kembali ke ruang roh dunia Chu Feng, Egi bertanya, "Chu Feng, apakah cincinmu benar-benar berhasil merekam semuanya? Apakah itu ajaib?" Petik 2. Bagaimana mungkin sekuat itu? Meskipun aku memperoleh pembentukan roh ini dari diagram 9 roh ilahi, itu tidak begitu ajaib. Itu hanya mencatat bagian yang aku tunjukkan sebelumnya. Tidak dapat merekam lagi. Selain itu, bagian yang direkam itu juga akan segera hilang. Tidak mungkin bagi aku untuk menyimpannya dalam jangka panjang. Petik 2. Hal tersulit untuk berubah di dunia adalah hal-hal yang telah terjadi. Waktu yang telah berlalu, bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Chu Feng memandang ke arah cakrawala dan menghela nafas. Bagaimanapun, kekuatan manusia terbatas. Untuk banyak hal, tidak mungkin untuk berubah. Itu berarti, adegan kamu mengalahkan Leng Yue, dan adegan Leng Yue melanggar janjinya, tidak satupun dari mereka yang dicatat? Egi bahkan lebih terkejut. Itu benar, kata Chu Feng. Lalu, bagaimana ketika Leng Yue membunuh Bai Li Xinghe? Egi bertanya. Juga tidak direkam, kata Chu Feng. Bahkan sebagian kecil yang kamu rekam akan segera menghilang? Egi bertanya. Betul, itu akan hilang pada akhir hari ini, kata Chu Feng. Tuhanku, kalau begitu, bukankah itu berarti kamu tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk mengancam Leng Yue? Egi mulai khawatir. Memang, namun, Leng Yue berpikir bahwa aku lakukan. Jadi, aku alami, Chu Feng tersenyum. Dia memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Cara dia melihatnya, Leng Yue menganggap kehormatannya lebih penting daripada hal lain. Meskipun dia skeptis dengan Chu Feng, dia tidak mau mengambil risiko. Chu Feng sudah berisi Leng Yue sepenuhnya. Kemungkinan, mulai hari ini dan seterusnya, Leng Yue tidak akan berani menjadikan Chu Feng musuhnya lagi. Sayangku, anakku, kamu membuat ratu ini mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Melihat bahwa Chu Feng bisa tetap setenang dan percaya diri ini bahkan ketika dia mulai sedikit panik, Egi tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng benar-benar telah matang. Wos. Tepat pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba terbang melewati. Pada akhirnya, itu mendarat di samping Chu Feng. Itu seseorang, Leng Yue. Melihat bahwa itu adalah Leng Yue, Chu Feng terkejut. Tidak hanya Leng Yue tiba di samping Chu Feng dengan kecepatan yang mirip dengan cahaya, tubuhnya juga telah dibatasi. Saat berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar. Kalian berdua telah bertarung secara pribadi, dan bahkan mencoba bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 1797 Slip Bambu. Setelah suara penuh amarah itu terdengar, dua sosok turun dari langit. Mereka adalah dua pria. Satu adalah pria paruh baya, dan yang lainnya adalah pria muda. Mereka adalah Zhang Tianyi dan pria misterius itu, ayah biologis Zhang Tianyi. Melihat mereka bersama, Chu Feng menemukan bahwa Zhang Tianyi benar-benar menyerupai pria misterius itu. Berdiri di samping satu sama lain, mereka benar-benar tampak seperti ayah dan anak. Hanya, Zhang Tianyi memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajahnya, dan mengisyaratkan Chu Feng dengan matanya sepanjang waktu. Adapun pria misterius itu, meskipun ia memiliki ekspresi tenang, kemarahan memenuhi wajahnya. Tanpa berpikir tentang hal itu, Chu Feng dapat menebak bahwa 3 mangkuk emas Leng Yue tidak sekuat yang dia pikirkan. Meskipun mereka dapat menyembunyikan mereka dari yang lain, mereka jelas tidak dapat menyembunyikan mereka dari ayah Zhang Tianyi. Itulah alasan mengapa ayah Zhang Tianyi marah seperti ini. Chu Feng, Leng Yue, kalian berdua telah menolak untuk mematuhi aturan. Apakah kamu siap untuk menerima hukuman kamu? Alis seperti pedang ayah Zhang Tianyi menyipit saat dia mengatakan kata-kata itu sambil menatap Chu Feng dan Leng Yue. Hukuman apa? Bahkan jika kami telah melanggar aturan, paling banyak, kamu dapat mendiskualifikasi kami. Dari mana hukuman datang? Tanya Leng Yue. Jika kalian berdua hanya bersaing satu sama lain, kamu tentu tidak akan dihukum. Namun, kamu telah membunuh seseorang di wilayah aku, membunuh murid Immortal Refinement Weaponry. Bagaimana aku bisa menjelaskan masalah ini kepada Weaponry Refinement Immortal? Tentu, kamu harus dihukum, kata ayah Zhang Tianyi. Petik 2. Pada saat ini, Leng Yue menjadi terdiam. Dia juga tahu bahwa salah baginya untuk membunuh Bai Li Xinghe. Zhang Tianyi melangkah maju dan berkata, "Ayah, sementara Leng Yue telah membunuh seseorang, Chu Feng tidak membunuh siapapun. Dia tidak harus menerima hukuman kan?" Petik 2. Tianyi, itu karena Chu Feng adalah temanmu sehingga dia harus dihukum. Agar tidak ada orang lain berpikir bahwa aku melindungi Chu Feng, dia juga harus dihukum, kata ayah Zhang Tianyi. Tapi, Zhang Tianyi ingin mengatakan lebih banyak. Zhang Senior, Chu Feng bersedia menerima hukuman kamu. Sebelum Zhang Tianyi bisa menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Chu Feng memotongnya. Dia tidak ingin mempersulit Zhang Tianyi. Sangat baik, kalian berdua, persiapkan dirimu. Ayah Zhang Tianyi mengambil labu botol dari lengan bajunya.
Labu botol itu terlihat sangat lusuh. Bahkan, ada retakan halus di sana. Namun, ketika labu botol muncul, mata Chu Feng dan Leng Yue mulai bersinar. Pola berurat khusus memenuhi permukaan labu botol. Itu adalah karakter yang tidak bisa dipahami oleh Feng Feng maupun Leng Yue. Selain itu, labu botol juga memancarkan aura kuno. Labu botol itu adalah sesuatu dari era kuno. Apa yang kamu rencanakan? Bagaimana kamu berencana untuk menghukum kami? Leng Yue mulai panik. Dia berhasil mendeteksi bahwa labu botol itu berbahaya. Tetap di sini selama 2 jam. Setelah 2 jam, aku akan melepaskan kalian berdua. Ayah Zhang Tianyi pertama kali membuka labu botol. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, daya isap yang kuat menyedot Chu Feng dan Leng Yue ke dalam labu botol. Wuh! Seketika, Chu Feng merasa bahwa sekelilingnya bergetar. Tidak hanya lingkungannya yang gelap gulita, ruang di labu itu juga terdistorsi tanpa henti. Yang paling penting, di tempat ini, Chu Feng tidak bisa bergerak sedikit pun. Chu Feng mulai mengepalkan giginya dengan erat. Alasan untuk itu adalah karena rasa sakit yang tak tertahankan mulai menelan seluruh tubuhnya. Terutama kepalanya, sakitnya sangat parah. Seolah-olah palu godam yang tak terhitung jumlahnya menabrak kepalanya dengan kecepatan 3.000 pukulan setiap detik. Kepalanya sangat kesakitan sehingga Chu Feng mulai mengepalkan tangan dengan erat. Begitu tak tertahankan sehingga bahkan jiwanya mulai bergetar. 2 jam, bisakah dia benar-benar menanggung ini selama 2 jam? Chu Feng mulai khawatir di hatinya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ayah Zhang Tianyi benar-benar tidak memihak, benar-benar kejam. Apa yang terkandung di tempat ini adalah formasi zaman kuno. Bahkan Chu Feng tidak akan bisa menembus formasi. Belum lagi dia, bahkan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal tidak akan dapat menembus formasi. Jika seseorang memasuki tempat ini, seseorang hanya bisa menanggung siksaan dari formasi. Chu Feng tahu bahwa formasi ini dimaksudkan untuk digunakan untuk menyiksa orang lain. Meskipun 2 jam mungkin bukan waktu yang lama, sangat mungkin bagi seseorang untuk mengalami gangguan saraf setelah menghabiskan 2 jam di tempat seperti ini. Jika seseorang mengalami gangguan saraf, seseorang akan mati di sini. Bas, pada saat Chu Feng menahan rasa sakit, dia terkejut menemukan bahwa indranya telah menjadi jelas. Dia telah menemukan sebuah objek di ruang yang awalnya gelap gulita ini. Apa itu? Meskipun Chu Feng masih tidak dapat dengan jelas melihat objek itu, hati Chu Feng tergerak. Dia telah menentukan bahwa itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Ayah, apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Tidak peduli apa, Chu Feng adalah saudaraku. Selain itu, kamu dan aku tahu betul bahwa Chu Feng melakukan ini demi aku. Di luar, Zhang Tianyi memiliki ekspresi keengganan saat ia memandang ayahnya. Zhang Tianyi selalu menjunjung tinggi ayahnya, dan tidak pernah berani bersikap kasar padanya. Namun, kali ini, dia tidak dapat menahan diri. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak ingin saudaranya menderita setelah membantunya. Tianyi, kamu juga melihat apa yang terjadi sebelumnya. Teknik Leng Yue dan Chu Feng itu, apa pendapatmu tentang mereka? Ayah Zhang Tianyi bertanya. Mereka berdua di atasku. Aku lebih rendah dari mereka. Zhang Tianyi memandang ayahnya. Mengapa kamu bertanya ini? Mungkinkah kamu ingin melakukan sesuatu pada Chu Feng? Petik 2. Kamu terlalu memandang rendah ayahmu. Ayah Zhang Tianyi tersenyum. Lalu, dia berkata, besok, jika kamu bertemu Chu Feng, dia pasti akan membiarkan kamu menang. Namun, jika kamu bertemu Leng Yue, dia pasti tidak akan mudah pada kamu. Petik 2. Kamu dapat mengatakan bahwa Chu Feng melakukan apa yang dia lakukan untuk membantu kamu. Jadi, bagaimana aku tidak bisa mengatakan itu juga? Kamu berterima kasih kepada Chu Feng, bagaimana aku bisa tidak berterima kasih kepada Chu Feng juga? Petik 2. Tianyi, kamu perlu tahu bahwa, di dunia ini, tidak ada orang yang peduli padamu selain aku. Aku tentu berharap kamu menjadi lebih kuat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ayah Zhang Tianyi meletakkan tangannya di bahu Zhang Tianyi. Dengan tatapan yang sangat bersemangat, dia melihat ke Zhang Tianyi dan berkata, jadi, aku tidak menyakiti Chu Feng. Sebaliknya, aku membantunya. Petik 2. Tapi ayah, aku pernah ke tempat itu sebelumnya. Bahkan kamu pernah ke tempat itu sebelumnya. Kamu harus tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk bertahan di tempat itu. Jika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu di sana, ia akan mati. 2 jam, bagaimana mungkin mereka bertahan begitu lama? Zhang Tianyi sangat khawatir. Dia secara pribadi pernah mengalaminya sebelumnya. Jadi, dia tahu betapa menakutkan tempat itu. Memang, kamu dan aku telah gagal. Namun, bakat Chu Feng dan Leng Yue ada di atas kita, ayah dan anak. Terutama Chu Feng. Aku merasa bahwa dia mungkin bisa mendapatkan manfaat yang terkandung di dalam tempat itu, kata ayah Zhang Tianyi. Tapi ayah, labu botol itu sudah menjadi legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar mengandung manfaat legendaris. Paling tidak, sejak zaman leluhur kita, tidak ada yang pernah mendapatkan manfaat dari labu botol itu. Bahkan senior itu tidak, Zhang Tianyi masih khawatir. Tidak, legenda itu nyata. Hanya kami keturunan yang tidak kompeten. Petik 2. Yakinlah, aku punya rencana. Aku tidak akan membiarkan Chu Feng mati di sana. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ayah Zhang Tianyi memandang ke botol labu di tangannya dan berkata, aku hanya memberinya kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan tingkat pemahaman yang sama sekali baru tentang budidaya bela diri. Petik 2. Pada saat yang sama,
tatapan Chu Feng tumbuh semakin jelas. Dia bisa secara bertahap melihat benda apa itu. Slip bambu. Itu adalah slip bambu. Meskipun itu slip bambu, itu mengambang di udara. Tampaknya tak tertandingi, seperti penguasa semua makhluk hidup yang melihat ke bawah dari atas. Bab 1798 Penerangan Ilahi mengungkap kekuatan mereka. Slip bambu emas gelap tidak hanya memancarkan aura era kuno yang sangat kuat, itu juga memancarkan aura kedaulatan yang tak tertandingi. Meskipun dia sangat jauh dari itu, dengan bantuan mata langitnya, Chu Feng praktis yakin bahwa itu adalah slip bambu. Itu adalah harta dari era kuno. Dengan mata langitnya, Chu Feng datang untuk melihat slip bambu semakin jelas. Pada saat yang sama, ekspresi gembira di wajahnya tumbuh lebih dan lebih intens. Meskipun itu hanya slip bambu itu mengandung simbol yang tak terhitung jumlahnya. Simbol-simbol itu adalah kata-kata. Setiap kata berisi kedalaman tertentu. Dalam slip bambu kecil-kecil itu, ada beberapa puluh ribu simbol seperti itu. Mereka berkumpul bersama seperti aliran air, sungai, karena mereka dengan cepat mengalir melalui slip bambu. Keterampilan bela diri. Itu sebenarnya berisi instruksi mengenai keterampilan bela diri. Petik 2. Sangat mendalam. Jika aku bisa memahami isi dari slip bambu itu, aku pasti akan bisa mendapatkan pencerahan. Pemahaman aku tentang keterampilan bela diri juga akan meningkat secara keseluruhan. Petik 2. Setelah menyadari isi dari slip bambu itu, Chu Feng menjadi sangat gembira. Benar saja, slip bambu itu adalah harta karun. Selain itu adalah harta bantuan yang sangat besar untuk jalur seseorang dalam budidaya bela diri. Bas. Tepat pada saat Chu Feng dengan hati-hati mengamati dan memahami isi slip bambu tiba-tiba dan samar-samar bergetar. Kemudian, itu mulai perlahan melayang ke arah Chu Feng. Meskipun sangat lambat, itu memang melayang ke arah Chu Feng. Aku benar-benar bisa membuat koneksi ke slip bambu itu. Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira. Pada saat dia telah menemukan slip bambu, Chu Feng mulai secara bertahap terbiasa dengan rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan kekuatan roh Chu Feng menjadi lebih dan lebih fokus. Slip bambu juga mulai melayang ke arah Chu Feng lebih cepat dan lebih cepat. Jepret, rumble. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang menyilaukan melintas di tubuh Chu Feng. Tidak hanya mengeluarkan suara yang sangat menusuk telinga, Chu Feng juga berhasil menangkap dengan jelas pemandangan petir itu. Memang, itu adalah petir. Namun, itu tidak tampak seperti kilat biasa. Melihatnya, Chu Feng merasa tidak enak. Mengapa ada petir di sini? Chu Feng mulai mengerutkan kening saat dia merenungkan. Hu. Tepat pada saat ini, suara angin kencang yang terdengar seperti raungan 10.000 binatang mulai bergema. Selanjutnya, suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Jepret, rumble. Setelah itu, banyak suara gemuruh mulai terdengar terus-menerus. Pada saat kilat muncul, Chu Feng bisa melihat bahwa ada kilat bersama dengan angin kencang yang melonjak ke arahnya. Selain itu, kilat dan angin kencang sangat kuat dalam penampilan. Meskipun dia sangat jauh dari mereka masih tampak sangat besar, tidak terbayangkan besar. Hahaha, Chu Feng, surga benar-benar membantu aku. Meskipun aku tidak dapat menggerakkan tubuh fisik aku di sini, aku dapat mengendalikan kekuatan ilahi aku. Chu Feng, kamu bersulang. Petik 2. Ada harta karun seperti itu di sini? Tampaknya ada sesuatu dari era kuno. Haha, bagus sangat bagus. Kamu tidak hanya akan mati hari ini, harta itu juga akan menjadi milikku. Dan di sini aku berpikir bahwa penerus Kaisar Gong membantu kamu. Ternyata dia malah membantu aku. Hahaha. Suara jahat yang tak tertandingi terdengar. Itu adalah suara Leng Yue. Suaranya terdengar dari kedalaman ruang kosong ini. Suaranya sangat menjijikkan untuk didengar. Sialan, dia bisa mengendalikan kekuatan ilahinya? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku? Chu Feng mulai panik. Angin dan kilat yang muncul adalah kekuatan suci Leng Yue. Namun, di sini, mereka tampak puluhan ribu kali lebih menakutkan. Di depan mereka, Chu Feng merasa bahwa dia sangat lemah dan kecil. Dia tahu bahwa, dengan kekuatan Leng Yue, seharusnya mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan-kekuatan ilahinya ke tingkat yang menakutkan. Sangat mungkin bahwa apa yang muncul di hadapannya adalah penampilan sebenarnya dari kekuatan ilahinya. Tapi, mengapa Leng Yue bisa melepaskan penampilan sebenarnya dari kekuatan ilahinya, sementara ia tidak dapat melepaskan garis keturunan warisannya? Betul, garis keturunan yang diwarisi Chu Feng sama sekali tidak mau dikendalikan olehnya. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng tertawa pahit. Meskipun dia memiliki garis keturunan warisan yang sangat kuat, sayangnya, dia tidak pernah bisa mengendalikannya. Bas. Untungnya, Leng Yue tidak ingin segera membunuh Chu Feng. Sebaliknya, setelah dia menemukan slip bambu itu, dia mulai mengendalikan angin dan kilatnya untuk mengambil slip bambu dari Chu Feng. Kemungkinan, Leng Yue juga menemukan pentingnya slip bambu itu, dan dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, powers divine yang tak terbatas Leng Yue telah berhasil mengikat erat slip bambu. Kekuatan yang dipancarkan oleh kekuatan ilahinya sangat kuat. Mereka sangat melampaui kekuatan yang bisa ditangkap Chu Feng di tempat ini. Kekuatan menakutkan yang kuat dari kekuatan ilahi Leng Yue menciptakan kontras yang jelas terhadap slip bambu kecil. Namun, walaupun slip bambu itu kecil, ia juga memiliki kekuatan yang tak terbatas, itu benar-benar bertentangan dengan kekuatan suci Leng Yue.
Meskipun kekuatan ilahi Leng Yue menyeret bambu itu ke arahnya, kecepatannya sangat lambat. Itu hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan yang bergerak ke arah Chu Feng. Jika yang dia miliki hanya 2 jam, dia pasti tidak akan bisa menundukkan slip bambu. Sialan, mengapa item ini sangat sulit untuk ditangani? Meskipun Chu Feng tidak bisa melihat Leng Yue, dia bisa mendengar frustasinya. Jika tidak sulit, itu tidak akan di objek dari era kuno, Chu Feng mencibir dalam hatinya. Semakin banyak kesulitan Leng Yue akhirnya menderita, semakin dia akan menikmatinya. Boom! Tepat pada saat ini, angin dan kilat tiba-tiba menyerah pada slip bambu. Dengan kekuatan tak terbendung, mereka menyapu Chu Feng sekali lagi. Sial, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Jelas, Leng Yue telah menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan slip bambu. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkannya dan merawat Chu Feng sebagai gantinya. Meskipun Leng Yue tidak dapat menaklukkan slip bambu, dengan kekuatan ilahi yang sangat menakutkan, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Chu Feng yang tidak berdaya. Melakukan apa? Chu Feng bahkan tidak bisa bergerak. Selain itu, bahkan jika dia bisa bergerak, dia pasti akan terbunuh oleh kekuatan ilahi Leng Yue yang menakutkan. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari mereka. Mungkinkah aku, Chu Feng, harus pasrah pada nasib dan mati di sini? Chu Feng merasa sangat tidak berdamai setelah berpikir bahwa ia akan mati di tangan Leng Yue di sini sedemikian rupa. Zzz! Tepat pada saat angin dan kilat akan mencapai Chu Feng, suara yang menusuk telinga tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Feng. Ketika suara yang menusuk telinga terdengar, Divine Powers Leng Yue sebenarnya sedikit bergetar. Kemudian, mereka berhenti. Apa itu? Pada saat ini, suara khawatir Leng Yue bisa didengar. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Ruar. Tepat pada saat ini, banyak raungan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak di wilayah ruang ini. Ketika raungan terdengar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat gelombang sonik yang menyebar ke segala arah. Bahkan ruang kosong mulai terdistorsi. Saat mengaum terdengar, 9 lightnings ilahi melontarkan ledakan dari dalam Chu Feng. Ketika Divine Lightnings ditembakkan, mereka segera berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Meskipun ukuran mereka saat ini bukan ukuran sebenarnya, ketika dibandingkan dengan Divine Powers Leng Yue, mereka tampak sangat besar. Meskipun Divine Powers Leng Yue sangat besar, bila dibandingkan dengan 9 binatang petir besar sebelum Chu Feng, mereka sangat kecil. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, 9 binatang petir besar bergerak. Dengan setiap langkah, mereka menciptakan gempa dahsyat dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Seolah-olah barisan gunung yang terus-menerus atau benua yang lebarnya 10.000 mil hancur tanpa henti. Melihat bahwa 9 kilatan besar Chu Feng telah berlari kencang, Divine Powers Leng Yue mulai melonjak. Hanya, kali ini, mereka tidak datang ke arah Chu Feng. Sebaliknya, mereka mundur. Mereka takut, Divine Powers Leng Yue sebenarnya takut akan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kembali ke sini dan bunuh dia. Sial. Leng Yue berteriak frustrasi. Tampaknya kekuatan ilahinya telah terlepas dari kendalinya. Bab 1799 menundukkan slip bambu. Dengan kekuatan ilahi yang kuat, siapapun akan mencoba melarikan diri setelah melihat mereka. Namun, justru 2 kekuatan ilahi yang sangat kuat dan menakutkan yang melarikan diri pada saat ini. Meskipun 2 kekuatan ilahi melarikan diri, kecepatan binatang buas yang sangat besar terlalu cepat. Segera, mereka menyusul mereka. Roar. Tepat pada saat ini, binatang petir besar yang memimpin yang lain mengeluarkan raungan. Raungan itu berubah menjadi gelombang sonik yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya, gelombang sonik kali ini jauh lebih ganas daripada yang terakhir kali. Hualala, gelombang sonik melesat melalui kekuatan ilahi. Dimanapun gelombang sonik berlalu, kekuatan ilahi angin dan kilat berubah menjadi untayan gas sebelum menghilang. Hanya auman 1 binatang petir telah meninggalkan kekuatan ilahi Leng Yue dalam kehancuran total. Pada saat kekuatan ilahi dihancurkan, Chu Feng mendengar jeritan yang membelah hati dan merobek paru-paru. Itu adalah suara Leng Yue. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar Leng Yue menjerit ini dengan sedih. Kemungkinan, Leng Yue telah menerima reaksi dari penghancuran kekuatan ilahinya. Zzz. Setelah itu, 9 binatang buas besar itu tidak memperlambat langkah mereka. Sebaliknya, mereka terus berlari kencang. Wow. Tiba-tiba, binatang kilat yang memimpin yang lain membuka mulut petir yang sangat besar dan menelan slip bambu. Kemudian tubuhnya bergeser, dan itu berubah menjadi baut penerangan yang melesat ke arah Chu Feng. Setelah itu, 8 binatang petir besar lainnya juga berubah menjadi 8 baut petir yang berbeda warna dan kembali ke tubuh Chu Feng. Bagaimana mungkin? Apa itu? Petik 2. Chu Feng, kamu seperti apa monster itu? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Chu Feng mendengar suara Leng Yue sekali lagi. Pada saat ini, suaranya lemah. Namun, yang terkandung dalam suaranya sangat tidak percaya. Kemungkinan, Leng Yue telah berhasil melihat garis keturunan yang diwarisi Chu Feng dengan mudah membawa bambu itu menyelinap ke tubuh Chu Feng. Bukan hanya dia terpana, dia juga sangat ketakutan karenanya. Setelah semua, dia telah mencoba untuk mendapatkan slip bambu menggunakan kekuatan ilahinya. Namun, bahkan setelah menghabiskan banyak usaha, dia tidak mampu menaklukkan slip bambu.
Namun, binatang petir besar dari tubuh Chu Feng telah berhasil menelannya dengan mudah. Dengan seberapa besar perbedaan di antara mereka, bagaimana mungkin dia tidak takut? Siapa yang akan berpikir bahwa kalian benar-benar tidak akan gagal pada saat yang genting? Pada saat ini, Chu Feng tersenyum puas. Alasan untuk itu adalah karena dia bisa merasakan dengan jelas bahwa, selain binatang buas yang sangat besar, ada juga slip bambu di dantiannya. Itu mengambang dengan mantap dalam dantiannya. Selain itu, ini juga bisa dikatakan sebagai pertama kalinya bahwa Chu Feng mengalami kekuatan dari garis keturunan bawaannya. Seperti kata pepatah, tanpa menguji sesuatu, seseorang tidak akan tahu kekuatannya. Imperial Bloodlines tidak hanya takut akan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng, ternyata bahkan Divine Power pun akan melarikan diri dari garis keturunan yang diwarisi Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak bisa memastikan apakah itu karena kekuatan ilahi Leng Yue lemah, atau apakah kekuatan ilahi yang dilepaskannya bukan kekuatan sebenarnya dari kekuatan ilahinya. Bahkan jika kekuatan ilahi Leng Yue tidak pada kekuatan sejati mereka, Chu Feng juga tahu bahwa kekuatan garis keturunan bawaannya yang telah dia ungkapkan sebelumnya juga bukan kekuatan sejati mereka. Dengan demikian, dalam pertandingan antara kekuatan ilahi dan garis keturunan warisan ini, itu adalah kemenangan warisan garis keturunan Chu Feng. Selanjutnya, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Ini sebenarnya sukses. Selain itu, bahkan belum 1 jam, pada saat ini, ayah Zhang Tianyi memandangi labu botol di tangannya. Sebuah kejutan yang tidak dapat disadari hadir di matanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhang Tianyi berubah menjadi kaget. Kemudian, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bertanya, "Sukses? Ayah, maksudmu Chu Feng berhasil?" Petik 2. Tidak pasti apakah itu Chu Feng atau Leng Yue. Namun, salah satu dari mereka pasti berhasil memahami slip bambu era kuno dalam labu botol. Petik 2. Tianyi, lihat labu botol ini. Jika seseorang dapat memahami isi slip bambu, labu botol akan bereaksi. Simbol ini mewakili slip bambu era kuno itu. Ayah Zhang Tianyi menunjuk ke labu botol di tangannya. Zhang Tianyi menatap labu botol dengan hati-hati. Benar saja, sebuah simbol saat ini berkedip-kedip di labu botol. Sebelumnya, simbol itu tampaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Namun, melihatnya sekarang, tampaknya sangat istimewa. Ayah, lambang itu menghilang. Zhang Tianyi menangis dengan khawatir. Simbol yang telah berkedip-kedip di labu botol telah menghilang. Bagaimana mungkin? Ayah Zhang Tianyi tertegun, seolah-olah dia ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Mungkinkah lenyapnya simbol itu berarti sesuatu? Zhang Tianyi buru-buru bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya bereaksi seperti itu. Ayah Zhang Tianyi akhirnya terbangun dari kebodohannya. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya. Dia berkata, terlepas dari siapa tepatnya di antara mereka berdua yang telah melakukan itu, bakatnya telah melampaui bakat leluhur klan kita. Zhang Tianyi membuka mulutnya lebar karena terkejut. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Seseorang tidak hanya memahami isi slip bambu era kuno, dia juga menaklukkan slip bambu, kata ayah Zhang Tianyi. Lemah, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Zhang Tianyi. Slip bambu era kuno tidak lagi menjadi milik labu botol. Sebaliknya, sekarang milik orang yang menaklukkannya, kata ayah Zhang Tianyi. Bagaimana bisa? Slip bambu era kuno yang menakutkan. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa formasi di dalam labu botol hanya sekuat kekuatan slip bambu? Zhang Tianyi merasa tidak percaya. Bagaimanapun, Zhang Tianyi tahu betapa kuatnya slip bambu era kuno itu. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa isi slip bambu. Namun, simbol pada slip bambu benar-benar bergerak terlalu cepat untuk dipahami. Slip bambu era kuno yang begitu kuat sebenarnya telah ditundukkan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah berani bayangkan. Labu botol ini berasal dari zaman kuno. Leluhur kita berhasil mendapatkannya melalui keberuntungan. Dia mengatakan bahwa slip bambu era kuno di dalam labu botol bisa ditundukkan. Namun, itu hanya mampu ditundukkan oleh mereka yang memiliki bakat luar biasa. Bahkan Lord Ancestor gagal menaklukkannya. Petik 2. Lebih lanjut, leluhur mengatakan bahwa setelah seseorang memasuki labu botol, seseorang akan tertekan oleh formasi di dalamnya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah bakat seseorang. Jadi, jika seseorang ingin memahami isi dari slip bambu era kuno atau menaklukkannya, seseorang harus mengandalkan bakatnya untuk melakukannya, ayah Zhang Tianyi menjelaskan. Petik 2. Ekspresi Zhang Tianyi menjadi sangat gelisah. Jika itu Chu Feng yang melakukan itu akan menjadi besar. Namun, jika bukan Leng Yue yang melakukan itu akan menjadi berita yang sangat buruk baginya. Ayah, cepat lepaskan mereka. Aku ingin tahu persis siapa yang melakukan itu, kata Zhang Tianyi. Tidak perlu. Tanpa slip bambu era kuno sebagai fondasinya, labu botol telah kehilangan nilainya. Formasi dalam labu botol akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan tanpa aku membantu, mereka akan dapat membebaskan diri dari botol labu sendiri. Petik 2. Retak. Tepat setelah ayah Zhang Tianyi mengucapkan kata-kata itu, retakan muncul pada labu botol. Retak ini berbeda dengan retakan pada permukaan labu botol, karena berasal dari bagian dalam labu botol. Pada saat retakan itu muncul, aura era kuno yang dikeluarkan oleh labu botol mulai menghilang. Lihat, itu sudah dimulai, ayah Zhang Tianyi meletakkan botol labu ke tanah.
Retak, retak. Benar saja, lebih banyak retakan mulai muncul pada labu botol. Seperti jaring laba-laba, seluruh labu botol sekarang ditutupi dengan retakan. Melihat labu botol hampir pecah, Zhang Tianyi merasa sangat gugup sehingga hatinya mencapai tenggorokannya. Dia benar-benar tidak berharap itu Leng Yue yang telah menaklukkan slip bambu era kuno itu. Bahkan tatapan ayah Zhang Tianyi berkedip-kedip dengan gelisah. Boom! Akhirnya, botol labu meledak. Kemudian, cahaya hitam gelap mulai berkedip, dan dua sosok muncul di depan mereka. Mereka adalah Chu Feng dan Leng Yue. Pada saat ini, Chu Feng terengah-engah. Selanjutnya, wajahnya ditutupi dengan butiran keringat raksasa. Namun, kesehatannya secara keseluruhan cukup baik. Terlebih lagi, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Adapun Leng Yue, kulitnya pucat, bibirnya ungu dan matanya cekung. Setelah melarikan diri dari labu botol, dia langsung jatuh ke pantatnya dengan put. Tidak hanya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, tubuhnya juga bergetar hebat. Melihat adegan ini, Zhang Tianyi mulai tersenyum dengan senyum. Dia sangat gembira. Adapun ayah Zhang Tianyi, dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan sangat jelas, dia juga menghela nafas lega. Setelah melihat penampilan Chu Feng dan Leng Yue saat ini, pasangan ayah dan anak ini telah mendapatkan jawaban mereka. Bab 1800 Pemusnahan Firmament yang Mendalam. Saudara junior Chu Feng, selamat. Zhang Tianyi melangkah maju dan memberi selamat kepada Chu Feng. Dia sangat senang untuk Chu Feng bahwa dia menyeringai dari telinga ke telinga. Kamu tahu? Tanya Chu Feng. Iya nih, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun aku sudah tahu bahwa kamu luar biasa, aku tidak pernah berharap kamu menjadi luar biasa ini. Zhang Tianyi meletakkan tangannya di bahu Chu Feng. Dia sangat bahagia. Chu Feng, awalnya aku berencana untuk menghukummu. Tidak pernah aku harapkan kamu mendapatkan manfaat dari bencana. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa slip bambu era kuno adalah harta paling berharga yang diperoleh leluhur klan kami selama masa hidupnya, kata ayah Zhang Tianyi. Terima kasih senior, Chu Feng menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apa, harta itu adalah milik keluarga Zhang. Namun, menilai dari sikap Zhang Tianyi dan ayahnya, jelas bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada Chu Feng. Meskipun Chu Feng menderita siksaan dalam labu botol itu, dia telah mendapatkan harta semacam ini darinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Chu Feng telah mendapatkan keuntungan. Secara alami, Chu Feng harus mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kemampuanmu. Petik 2. Meskipun kamu tidak harus terus menerima hukuman, kamu masih tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besok, kata ayah Zhang Tianyi. Senior, kamu tidak menendang aku keluar dari benteng? Chu Feng terkejut. Kamu bisa tinggal di hari lain, kata ayah Zhang Tianyi. Chu Feng, terima kasih senior. Chu Feng menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Niat Chu Feng untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, demi Zhang Tianyi, bahkan jika ia diizinkan untuk berpartisipasi, Chu Feng masih harus menyerah. Daripada mengakui, lebih baik didiskualifikasi dari berpartisipasi. Alasan mengapa Chu Feng berterima kasih kepada ayah Zhang Tianyi adalah karena dia tahu bahwa orang-orang dari 4 kekaisaran besar menunggunya di luar benteng. Jika ayah Zhang Tianyi mengusirnya keluar dari benteng sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Namun, jika Chu Feng harus menunggu sampai kompetisi berakhir untuk meninggalkan benteng bersama dengan orang lain, dia akan bisa mendapatkan keuntungan dalam kekacauan untuk melarikan diri. Sementara Chu Feng tahu tentang ini, ayah Zhang Tianyi juga tahu tentang itu. Dengan demikian, Chu Feng mengerti bahwa ayah Zhang Tianyi berpikir demi dirinya. Leng Yue sangat terpengaruh oleh formasi itu. Aku akan membawanya kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol satu sama lain, ayah Zhang Tianyi memandang ke Leng Yue dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia berpikir bahwa, dengan bakat Leng Yue, bahkan jika dia tidak dapat memahami isi slip bambu era kuno, dia harus mampu menahan siksaan dari formasi. Namun, hasil di depan matanya membuatnya sangat kecewa. Pada saat ini, Leng Yue melirik Chu Feng. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak ditinggalkan dalam keadaan seperti itu karena formasi dalam labu botol, tetapi sebaliknya telah ditinggalkan dalam keadaan seperti itu karena Chu Feng. Itu adalah Chu Feng yang telah menggunakan binatang buas yang menakutkan untuk meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Meskipun kekuatan ilahi dalam tubuhnya tidak terpengaruh, seluruh kondisi mentalnya berada di ambang kehancuran. Saudara junior Chu Feng, terima kasih. Setelah Leng Yue dibawa pergi oleh ayahnya, Zhang Tianyi berterima kasih pada Chu Feng. Jika kamu adalah aku, kamu juga akan melakukan hal yang sama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak berusaha menyembunyikan bahwa dia telah melakukan ini untuk membantu Zhang Tianyi. Pada saat ini, Zhang Tianyi tidak berkata apa-apa lagi, dan sebaliknya tersenyum. Seperti kata pepatah, anugerah besar tidak bisa diucapkan terima kasih. Zhang Tianyi dengan kuat mengingat rahmat yang ditunjukkan oleh Chu Feng di dalam hatinya. Ketika Chu Feng kembali ke pagoda, itu sudah sangat larut malam. Yang lain semua tertidur, namun, Yan Xie, Chili Pepper, Big Radish dan Little Rice masih terjaga. Mereka semua tidak bisa duduk atau berdiri diam karena khawatir akan Chu Feng. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah kembali dengan selamat, Yan Xie dan yang lainnya sangat gembira. Namun, tetap saja, mereka dengan gugup bertanya, Chu Feng, bagaimana?
Apakah kamu menang? Mereka ingin mengkonfirmasi hasil pertempuran. Chu Feng mengangguk. Hahaha, itu benar-benar hebat. Bahkan Leng Yue tidak cocok untukmu. Zhang Tianyi juga tidak akan cocok untukmu. Petik 2. Judul generasi muda terkuat Tanah Suci Martialism pasti akan menjadi milikmu. Seperti yang diharapkan dari idola aku, kamu luar biasa. Chili Pepper mulai menari dengan gembira. Dia sangat bersemangat. Big Radish dan Little Radish bertindak dengan cara yang sama. Bahkan Yan Xie, yang umumnya sangat tenang, memiliki senyum di wajahnya. Aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Pertandingan antara Leng Yue dan aku ditemukan oleh senior itu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper dan yang lainnya semua terkejut. Namun, mereka segera bertanya dengan cemas, lalu, apakah dia mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagi kamu? Jika dia melakukannya, bagaimana aku bisa kembali ke sini? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper dan yang lainnya tersenyum lega. Namun, setelah memikirkan bagaimana Chu Feng tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besok, mereka tidak dapat menyembunyikan penyesalan yang mereka rasakan dari tatapan mereka. Chu Feng tahu bahwa mereka merasa menyesal untuknya. Dia juga tidak ingin membuat mereka merasa menyesal untuknya. Namun, tidak ada pilihan lain. Untuk Chu Feng, dibandingkan dengan gelar, kasih sayang persaudaraannya jauh lebih penting. Setelah itu, Chili Pepper dan yang lainnya pergi untuk beristirahat. Namun, Chu Feng tidak tidur. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak sabar untuk memahami isi slip bambu era kuno dalam dantiannya. Yang terkandung dalam slip bambu adalah intisari dari menggunakan keterampilan bela diri. Jika Chu Feng bisa memahaminya, tidak hanya ia akan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi untuk keterampilan bela diri, ia bahkan mungkin dapat memahami hubungan antara tabu erten, tombak firmamen dan tabu erten, perisai firmamen. Jika dia bisa menggabungkan keduanya, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kekuatan tabu surga. Chu Feng telah mengalami keterampilan bela diri surga tabu hari ini. Memang, itu sangat kuat, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan erten tabu martial skill. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Feng telah menggunakan siasat untuk membuat Leng Yue menurunkan penjagaannya, maka gunakan ilusi teknik kura-kura hitam untuk membingungkan Leng Yue sehingga dia bisa menggunakan cahaya dewa untuk memotong cahaya emas Leng Yue dan mendekatinya dengan teknik Azure Dragon Dashing sehingga dia bisa meluncurkan serangan kejutan dengan Divine Lightnings dari jarak dekat. Itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Leng Yue. Dengan demikian, Chu Feng mulai merindukan kekuatan keterampilan bela diri surga tabu bahkan lebih. Dan sekarang, cara tercepat baginya untuk mendapatkan kekuatan Heaven Tabu Martial Skill adalah dengan menggabungkan Erten Tabu, Firmament Slash dengan Erten Tabu, Firmament Shield. Meskipun Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Tabu Erten, Slash Firmament dan Tabu Erten, Firmament Shield benar-benar dapat bergabung satu sama lain. Dan apakah mereka akan dapat menandingi skill Martial Heaven Tabu jika mereka melebur, dia masih merasa dia harus mencobanya. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, langit berbintang menghilang secara bertahap. Sinar cahaya mulai muncul dari ufuk timur. Langit sudah cerah. Adapun Chu Feng, dia telah duduk dalam posisi bersila dengan mata tertutup sepanjang waktu. Dia belum tertidur. Sebaliknya, dia berada dalam konsentrasi yang dalam. Hanya, semua konsentrasinya terfokus pada dantiannya. Wos. Akhirnya, Chu Feng membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, kegembiraan dan syok yang tak terbatas memenuhi matanya. Dia dalam kegembiraan karena dia, dari slip bambu era kuno itu, berhasil memahami hal-hal tentang teknik budidaya bela diri yang dia tidak pernah mampu sebelumnya. Dia sekarang memiliki pemahaman baru tentang keterampilan bela diri. Mulai sekarang, Chu Feng akan dapat menggunakan keterampilan bela dirinya lebih terampil dan lebih mudah. Bahkan untuk keterampilan bela diri yang menempatkan beban sangat besar pada tubuh seperti Erten Tabu, Firmament Slash akan mengurangi bebannya pada tubuh. Namun, yang paling penting, Chu Feng berhasil sepenuhnya memahami Erten Tabu, Firmament Shield, Erten Tabu Martial Skill yang dapat digunakan secara ofensif dan defensif secara bersamaan. Lebih jauh lagi, dia telah menemukan bahwa tentu saja, Tabu Erten, Perisai Firmament dan Tabu Erten, Slash Firmament dapat digabungkan bersama. Jika mereka berdua bergabung bersama, kekuatan mereka mungkin akan beberapa kali lebih kuat. Meskipun Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa kekuatan mereka akan mampu mencapai surga tabu keterampilan bela diri, ia percaya bahwa mereka akan, setidaknya, tidak lebih lemah dari tabu surga. Segel cahaya Dao yang diungkapkan Leng Yue kemarin. Dengan demikian, mulai hari ini dan seterusnya, keterampilan bela diri terkuat Chu Feng tidak lagi menjadi Erten Tabu, Slash Firmament. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri baru yang berasal dari perpaduan Erten Tabu, Slash Firmament dan Erten Tabu, Firmament Shield. Karena keterampilan bela diri ini tidak memiliki nama, Chu Feng memutuskan untuk menyebutkannya pemusnahan firmamen yang mendalam. Arti di balik nama itu adalah bahwa begitu serangan mendalam dilepaskan, cakrawala akan muncul. Setelah cakrawala muncul, penghancuran total akan menjadi hasilnya.